Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore viewers penonton setia Malang Pusku Media. Sore ini kita bertemu kembali di agenda Idea Club Malang Pusku Media yang akan mengupas tentang konsep yang menarik. Jadi kita kedatangan tamu Pak Nasrullah MPD. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Oke, Alhamdulillah. Pak Nas ini beliau kepala SMK Al-Islahiyah Singosari, ya kan, yang punya, nah ini konsepnya ini nanti habis ini saya sampaikan. Beliau juga, nah ini nggak tanggung-tanggung ini, selain menjadi kepala, Pak Nasrullah ini pengajar bahasa Arab. Pengajar bahasa Arab di pesantren Al-Islahiyah Singosari juga. Nah, yang terakhir dia juga sekretaris JGH, Jamiyah Qura wal Hufat, NU Singosari, posisinya sebagai sekretaris. Nah, sore ini kita mendatangkan beliau Pak Nasrullah MPD ini untuk membahas satu tema, yaitu sekolah sak ngajine. Ini merupakan tagline dari SMK Al-Islahiyah Singosari. Kita nanti akan bahas lebih detail. Sore ini kita punya kesempatan 30 menit ke depan bersama Pak Nasrullah yang tampilannya sudah kiai banget ini. seragam sekolah. Seragam. Tapi motifnya bagus ini, kayak motif daerah timur ini Pak ya. Iya. Ya. Asli tenunan ini ya? Bukan. Sanes, bukan. Lihat di toko bagus ya kita pilih. Oh gitu, ya. Tapi mendekati ada kuning-kuning. Kalau kita lebih dengan oranye ya. Oke Pak Nas, kita mulai. Sekolah sak ngaji ini. Iya. Mungkin bisa dijelaskan kenapa ini kemudian menjadi tagline dari SMK? SMK kan selama ini lebih familiar, lebih dikenal dengan sekolah kejuruan. Nah ini SMK Al-Islahiyah punya tagline yang sekolah sak ngaji. Monggo. Iya. Jadi tagline sekolah sak ngaji ini memang kami ambil secara resmi menjadi tagline sekolah itu sejak 2018. Oke. Karena memang sekolah kami di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Pondok Pesantren Al-Islahiyah, yang mana secara garis besar dari yayasan kami kan memang mengharuskan selain memberikan kurikulum nasional, harus ada muatan kurikulum ala pesantren. Jadi biar sesuai antara yayasan dengan lembaga-lembaga yang di bawahnya. Akhirnya di tahun 2018 itu tagline sekolah sak ngaji ini kami ambil dan kami resmikan. Sebelumnya memang di awal-awal pendirian sekolah kami tahun 2005 itu sudah ada program materi-materi mengaji di kurikulum, namun lambat laun tergantikan dengan mata pelajaran yang lebih umum. Jadi yang sekolah sak ngaji ini memang materi pendidikan agamanya yang diajarkan adalah ala pesantren dari kitab-kitab kuning. Ya, awalnya seperti itu, kemudian lambat laun tergantikan dengan mapel-mapel yang lebih umum seperti fikih, akidah yang notabene-nya lebih umum seperti di madrasah aliyah. Akhirnya kitab Turos, kitab kuning itu tergantikan dengan buku-buku cetak yang lebih modern itu. Lambat tahun dari yayasan kami pun mengingatkan untuk mengembalikan semangat mengaji ala pesantrennya. Akhirnya di tahun 2018 itu kami jadikan tagline sekolah. Oke. Itu. Berarti apa yang kemudian kitab kuning apa yang diajarkan di SMK Al-Islahiyah? Ya, secara garis besar yang kami ajarkan ada beberapa mapel nih. Jadi yang pertama Al-Qur'an, ya, kemudian ada mapel tauhid, begitu, dan ada mapel akhlak,
ada juga nahwu shorof, nggih, dan fikih. Ya. Nah, itu yang kami jadikan rujukan adalah kitab-kitab klasik, ngoten nggih. Kitab gundul itu maksudnya. Kitab gundul. Namun tidak juga kitab yang terlalu berat karena kami juga harus melihat latar belakang anak-anak yang sekolah di kami. Sebenarnya sekolah Sangajine ini lebih khususnya untuk anak-anak yang domisilinya itu di rumah, Pak. Jadi tidak mondok karena sekolah kami kan tidak semuanya dari pondok kami, ada juga anak-anak yang dari rumah, dari kampung itu ada. Nah, yang sudah mondok itu otomatis mereka sudah memperoleh itu di pondoknya. Ya. Nah, yang dari rumah itu kami lengkapi dengan kurikulum pesantren ini. Berapa persen, Pak? Dari kapasitas siswa itu yang pondok sama yang rumahan? Ya, jadi lebih banyak yang rumah, mungkin 60% itu dari rumah. Sedangkan 40%-nya dari pondok. Itu pun tidak dari pondok kami, ada dari pondok-pondok sekitar juga ada yang di sekolah kami. Nggih. Nah, jadi yang 60% ini memang kami siapkan dengan kurikulum ala pesantren. Ini pun dilakukan dalam 5 hari KBM. Jadi tidak hanya 1 hari 2 hari dalam seminggu, tapi dalam 5 hari itu mereka mendapatkan materi-materi ngaji ala pesantren ini. Liburnya tetap Jumat apa Sabtu? Kalau libur Ahad saja. Kalau libur untuk jadi Senin sampai hari Jumat, ya, itu di jam pelajaran paling akhir itu adalah madrasah diniyah. Jadi untuk memberikan materi-materi yang tadi, kemudian di hari Sabtu baru tidak ada materi mengaji tadi. Nggih. Tapi libur resminya hari apa? Kalau libur resminya hari Minggu. Hari Minggu. Ahad, hari Minggu itu. Ya. Selain dari wilayah Singosari yang paling jauh dari mana Jawa siswanya? Kalau yang paling jauh ya dari luar pulau ada. Itu yang mondok. Iya, dari yang dari rumahan. Yang dari rumahan ada yang dari Malang Kota, ya, dari Pakis, dari Lawang, bahkan dari Batu juga ada. Yang ke sekolah itu pulang pergi seperti itu. Terus untuk jurusannya yang di SMK Ali Selaya ada berapa jurusan? Saat ini ada 4 jurusan. Yang pertama jurusan perfilman, ya, produksi film. Kemudian ada jurusan tata busana yang saat ini menjadi proyek SMK Pusat Keunggulan di sekolah kami. Kemudian ada jurusan teknik komputer jaringan dan ada manajemen perkantoran. Dan di tahun ini kami buka 2 jurusan baru lagi, Pak. Jadi jurusan listrik dan juga jurusan pemasaran daring. Nah, pemasaran online. Ya, karena melihat industri-industri kreatif, ya, kemudian ekonomi kreatif, ya, saat ini banyak dibutuhkan, maka kami mencoba untuk membuka jurusan yang fresh saat ini. Oke, menarik ini karena jurusannya kalau misalnya dipadukan agak ini dunia ini akhirat ini Pak ya. Ya, kan ada 4 ini ya. Ada perfilman, terus kemudian tata busana yang itu tadi menjadi proyek. Terus kemudian komputer jaringan, manajemen perkantoran. Nah, yang terbaru ada listrik sama pemasaran daring ya, pemasaran daring. Dari komposisi ini bagaimana cara membedah atau porsi pengajarannya, Pak? Ya. Mungkin di-spill sedikit gitu. Ya. Intinya kalau jam belajar di masing-masing jurusan itu sudah kami bagi rata. Jadi dari mapel-mapel yang produktif itu ada porsi yang lebih banyak daripada mapel-mapel non produktif, misalkan seperti matematika, bahasa Indonesia dan sebagainya. Karena memang SMK gitu. Jadi untuk mapel-mapel produktif memang harus lebih banyak agar ke SMK-nya kan muncul seperti itu. Dan itu yang dibutuhkan oleh industri. Sedangkan porsi untuk pembelajaran madrasah diniyah itu dalam seminggu ada 5 hari, masing-masing
setiap hari itu 2 jam pelajaran dan itu berada di akhir pembelajaran. Jadi biasanya kita kurikulum nasional berakhir saat sholat duhur. Nah, setelah sholat duhur baru siswa-siswa belajar materi madrasah diniyah itu. Oke, yang 5 tadi, ya, 5 tadi. 6 ada 6 tadi itu ya, yang ngajinya itu berarti setiap hari di 5 atau 6 hari itu tetap harus mendapatkan porsi Al-Quran, tauhid, terus kemudian akhlak, nahwu shorof dan fikih gitu ya. Oke. Pak Nas, mungkin tadi ada tata busana yang menjadi proyek apa atau produk apa yang menjadi pilot dari tata busana? Ya, di tahun ini sekolah kami diwakili oleh jurusan tata busana menerima program SMK Pusat Keunggulan untuk tahun ketiga. Ya, jadi banyak sekali yang harus dilakukan, termasuk memunculkan proyek-proyek. Beberapa produk memang sudah kami produksi dan sudah terjual ke masyarakat, karena setiap waktu tertentu dari jurusan tata busana memang akan memproduksi baju-baju, khususnya di kami adalah baju-baju muslim dan baju-baju anak. Itu sudah terjual ke masyarakat. Kemudian sepertinya kalau di Singosari yang memiliki program gelar karya busana ya di sekolah kami. Jadi kami setiap tahun untuk siswa-siswi yang kelas 12 jurusan tata busana memang sudah menggelar gelar karya. Jadi mereka memproduksi sendiri, kemudian satu anak satu karya. Satu anak satu karya. Ya, itu yang kami tampilkan di hadapan orang tua dan juga di hadapan masyarakat. Karena tiketnya kami jual, Pak. Itu. Berarti digelar di hotel itu? Enggak, di sekolah kami. Di sekolah kami. Jadi di hall atau hall kami. Konsepnya berarti busana muslim. Busana muslim tapi yang tergantung tema, kekinian gitu nggih. Jadi mereka sudah punya patokan yang diproduksi adalah baju muslim, namun dipadu-padankan dengan tema-tema kekinian seperti itu, Pak. Oke. Pak Nas, kita harus break dulu karena ada yang mau lewat. Viewers Malang Posko Media, kita break sejenak, nanti kita lanjut pada sesi selanjutnya. SMK Terpadu Al-Islahiyah merupakan lembaga vokasi menengah kejuruan yang terletak di Kabupaten Malang, tepatnya di Kecamatan Singosari yang dikenal sebagai daerah kerajaan hingga kota santri. Didirikan pada tanggal 5 Mei 2005 oleh Yayasan Pondok Pesantren Al-Islahiyah. Saat ini sudah terakreditasi A dan tidak sedikit prestasi yang sudah diraih. Selamat datang di SMK Terpadu Al-Islahiyah. Kali ini saya akan memperkenalkan fasilitas yang ada di sini. Yuk lihat fasilitasnya. Ini merupakan ruang resepsionis sekolah kita. Bagi teman-teman yang masih bingung soal administrasi dan pendaftaran, kakak-kakak di sini siap membantu kalian. Oke, Pak Nas, kita lanjut perbincangan selanjutnya. Kalau melihat kurikulumnya tadi, ada porsi setiap hari tetap harus ada ngajinya, terus kemudian kurikulum nasionalnya tetap jalan. Bagaimana efek terhadap pembelajaran untuk mulai dari siswa kelas 1, kalau penyebutannya di 10, 11, 12 ya. 10, 11, 12 itu Pak Nas selama kurun waktu 2018 sampai sekarang ini melihat konsep sekolah ngajinya itu bagaimana, Pak? Ya, yang pasti sangat membantu kami dalam proses pendidikan, karena anak-anak terbiasa dengan model-model pembelajaran ala pondok pesantren. Jadi itu membantu dalam pembentukan karakter anak-anak. Selain itu pada bidang-bidang yang sangat penting seperti baca tulis Al-Quran, ya itu sangat membantu dalam penguasaan anak-anak, karena ya dalam 5 hari pembelajaran mereka
mesti harus bertemu dengan itu, dengan Al-Quran, dengan baca tulis Arab, sehingga harapannya memang itu masuk di alam bawah sadar mereka, sehingga tidak butuh pelatihan yang lama agar mereka menguasai. Termasuk dari kegiatan-kegiatan ubudiyah. Sebenarnya di luar program Madrasah Diniyah SMK Al-Islahiyah, kita juga masih melengkapi dengan beberapa program, Pak. Jadi ada yang namanya SKU, Syarat Kecakapan Ubudiyah, yang sudah kami susun dalam sebuah buku tebal, yang itu materinya bermacam-macam, mulai dari fikih, kemudian dari akidah, termasuk dari keaswajaan, kemudian materi-materi ubudiyah ijtimaiyah sosial gitu, seperti merawat jenazah, warisan, itu ada dalam buku SKU kami. Itu tidak masuk dalam pembelajaran, namun mereka harus menghafalkan, dan di setiap jenjang kelas 10 mereka sudah ada target, harus hafal ini, harus setoran ini kepada masing-masing guru pembimbingnya. Itu termasuk yang melengkapi program sekolah Sangajine di sekolah kami. Kemudian ada juga kegiatan ubudiyah pagi, Pak. Jadi setiap hari anak-anak datang pukul 6.45 itu tidak langsung masuk kelas. Jadi mereka akan berkumpul di musola untuk melaksanakan ubudiyah pagi, mulai dari pembacaan zikir dan doa-doa, dan juga dilanjutkan dengan sholat duha. Setelah itu baru jam 7 mereka masuk di kelasnya masing-masing. Jadi porsinya sangat banyak kalau dalam pembelajaran mengaji di sekolah kami. Berarti konsep sekolah Sangajine ini memang benar-benar merujuk pada konsep Islam, memberikan pengetahuan dunia akhirat. Iya, dunia akhirat, karena itu tadi nggih, kalau dalam hadis Nabi kan kita mengenal itu nggih, man aradad dunya fa alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Siapa yang mau mendapatkan dunia dengan ilmu, mendapatkan akhirat dengan ilmu, dan mendapatkan keduanya juga harus dengan ilmu. Harapannya sih anak-anak lulus dari SMK Terpadu Al-Islahiyah nanti berada di mana saja, mereka tidak melupakan latar belakangnya dari mana, tetap memegang teguh ajaran-ajaran Islam, kemudian nilai-nilai kepesantrenan. Makanya harus dibiasakan melalui baik program kokurikuler seperti Madrasah Diniyah maupun non kokurikuler. Gitu. Berarti harapannya kalau jadi desainer tata busana tetap dengan konsep yang Islam. Terus kemudian kalau bikin film juga film yang religi, gitu kan. Terus kemudian kalau jadi orang kantor juga disiplin, pagi ke kantor itu sholat duha gitu kan ya. Terus kemudian komputer jaringan ini komputer jaringan ini yang Islamnya ini di mana? Mereka harus cari, Pak, nilai-nilai Islam. Terus ini juga listrik ya, biar tidak ada pencurian pulsa dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir ini pemasaran online yang memang sekarang lagi dikandung. Tahun ini baru buka ini. Tahun ini, jadi dua jurusan yang terakhir, listrik dan pemasaran daring, itu kami buka di tahun ajaran yang baru ini mendatang. Seperti kan sudah mulai menerima pendaftaran. Iya, sudah mulai menerima pendaftaran, Pak. Jadi saat ini sudah masuk gelombang ketiga. Gelombang ketiga. Ya, karena biasanya kan Juli itu sudah mulai tahun ajaran baru. Kapasitasnya? Kalau total untuk dari semua jurusan kami insya Allah berapapun bisa menampung, Pak. Berapapun ya? Iya, berapapun bisa menampung. Karena di tahun ini juga kami menambah 3 lokal baru yang kami siapkan untuk 2 jurusan tadi. Baik untuk ruang pembelajaran kelas maupun untuk ruang praktikum. Gitu. Ya, menarik ini Pak Nas. Dari program-program yang ditawarkan. Selain ada kurikulum nasional, terus kemudian ada penguatan di Madrasah Diniyah dan juga ini. Ekskulnya apa saja, Pak? Ya, ekskul sangat banyak, Pak. Mungkin 10 lebih. Ya, kalau dari yang olahraga pasti dari sepak bola, kemudian ada bulu tangkis, kemudian ada bela diri, kemudian ada juga dari ekskul kebahasaan, bahasa asing, bahasa Jepang, bahasa Inggris, kemudian ada ekskul kewirausahaan dan lain sebagainya.
So banyak sekali pilihan ekskul di sekolah kami dan beberapa memang sering dan rutin mendapatkan prestasi di luar seperti bela diri. Yang terakhir kami juga di USN Kabupaten Malang mendapatkan juara 1. Kemudian di taekwondo itu juga sangat sering mendapatkan gelar juara baik di Malang maupun di luar Malang. Gitu. Kalau bisa disimulasikan Pak Nas, teman-teman ini kan yang bersekolah di situ, yang rumahan sama yang pondok. Kalau disimulasikan mereka harus berangkat jam berapa, mengikuti terus pulang jam berapa, yang pondok kembali ke pondok, yang rumahan itu gimana Pak? Biar kalau misalnya ada yang melihat dan mendengar atau menonton podcast ini yang tergiur, tadi Pak Nas bilang tidak hanya dari Malang, kan? Tidak hanya dari Malang Raya, orang yang di luar Malang pun siapa tahu, siapa tahu dengan konsep sekolah sak ngaji ini terus kemudian berbondong-bondong Pak. Tapi jangan lupa nanti Malang Puskumedia. Siap Pak. Monggo simulasinya bagaimana? Jadi anak-anak semuanya masuk jam 6.45, baik jam 6.45 dari yang pondok juga 6.45. Sama semuanya masuk sama 6.45. Kemudian 15 menit jadi sampai dengan pukul 7 mereka berada di musola sekolah untuk melaksanakan ubudiyah pagi. Jam 7 baru masuk kelas. Dan itu untuk pembelajaran kurikulum nasional. Berakhir sampai dengan pukul 12. Pukul 12 kemudian sholat. Setelah sholat duhur baru masuk untuk kurikulum pesantren sekolah sang ngaji ini tadi. Untuk yang domisili di pondok, mereka setelah sholat duhur bisa kembali ke pondoknya masing-masing. Karena kan mereka juga setelah itu istirahat sebentar baru ngaji di pondoknya masing-masing. Yang domisili di rumah ini yang kita berikan materi untuk mengaji tadi. Sampai jam? Sampai jam 13.40. Oh, jam 2 ya? Ya, jam 2. Jam 2 mereka kemudian pulang semuanya. Terus berarti ini selama mereka di ruang sekolah ada ini berarti ada kantin atau apa ketika mereka lapar atau apa di jam istirahat itu atau mereka wajib bawa bekal? Tidak, jadi ada banyak kantin Pak di kami. Ada 3. Ada 3 kantin plus ada 1 koperasi siswa. Jadi untuk waktu istirahat biasanya digunakan anak-anak makan baik di koperasi maupun di kantin sekolah. Jadi tidak perlu khawatir. Kalaupun yang domisili di pondok tidak perlu khawatir karena pondok itu menyediakan ada dapur umum. Jadi yang sudah menyediakan konsumsi di jam-jam yang sudah ditentukan. Ya biasanya kan kekhawatiran orang tua itu bagaimana makannya. Jadi sudah ada waktu makan tersendiri kalau yang domisili di pondok seperti itu. Artinya jangan sampai ketika pembelajaran mereka dalam kondisi lapar gitu kan, nggak boleh gitu ya. Pasti mengantuk, gurunya bisa emosi dan masih ada banyak yang perlu kita perbincangkan lagi, tapi kita harus break dulu. Nah, nanti kita tahan jawaban-jawaban Pak Nas dari pertanyaan yang apa sih keunggulannya, terus kenapa orang harus daftar ke SMK Al-Islahiyah. Kita break, viewers Malang Puskumedia, untuk jeda sejenak dan dilanjut pada sesi selanjutnya. SMK Terpadu Al-Islahiyah memiliki 4 kompetensi keahlian, yaitu tata busana, multimedia, otomasi tata kelola perkantoran, dan teknik komputer jaringan. Nah, sekarang kita sedang berada di laboratorium multimedia. Di sini kita akan diajarkan teknik editing mulai dari foto, video, hingga visual effect. Di jurusan multimedia juga terdapat ruang workshop yang dapat digunakan untuk mengasah bakat kalian di bidang fotografi, videografi, hingga simulasi program televisi. Saat ini saya sedang berada di laboratorium jurusan otomatisasi tata kelola perkantoran.
Di sini kalian akan mempelajari tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan perkantoran, seperti surat menyurat, kearsipan, keuangan, dan lain sebagainya. Di sini kalian akan belajar tentang masalah pelayanan kolega, seperti resepsionis dan juga soft skill kalian dalam berinteraksi nantinya. Sudah bisa. Sudah bisa kok. Kalian akan diajarkan keahlian di bidang komputerisasi, mulai dari perakitan komputer servis dan maintenance komputer. Di jurusan ini, kalian juga diajarkan bagaimana cara instalasi jaringan berbasis GUI dan teks, desain sistem keamanan. Pendidikan merupakan investasi masa depan. Investasi pendidikan lebih dari sekedar investasi ekonomi. Investasi pendidikan merupakan amal jariah bagi orang tua. Mari percayakan pendidikan putra-putri Anda di SMK Terpadu Al-Islahiyah. Di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Al-Islahiyah, kami memadukan kurikulum nasional dan kurikulum pesantren agar menghasilkan lulusan yang profesional, memiliki kemampuan agama yang mumpuni, serta berbudi pekerti luhur. SMK Terpadu Al-Islahiyah, sekolah sak ngajine. Viewers Malang Posko Media, kita lanjut diskusi bersama Pak Nasrullah MPD, Kepala SMK Al-Islahiyah. Pak Nas, ini sesi terakhir sebelum nanti kita tutup. Mungkin perlu diperjelas ke masyarakat, baik Malang Raya maupun seluruh Indonesia, bahkan dunia ini. Harapannya gitu, Pak. Iya kan, Pak Nas pengajar bahasa Arab. Orang kalau mengajar bahasa Arab, kenapa sih orang harus sekolah ke SMK Al-Islahiyah? Oh iya, tahu konsepnya sekolah sang ngaji nih, tapi mungkin dipertegas lagi keunggulan apa sehingga masyarakat itu harus, ini anaknya harus sekolah di sini nih, ini keren ini pembelajaran yang bagaimana? Monggo. Ya, terima kasih Pak Halim. Jadi di masa global ini, saya rasa orang tua itu merasa aman kalau di sekolah itu juga mendapatkan pembelajaran agama yang ideal. Misal di SMK Terpadu Al-Islahiyah sudah menyediakan hal tersebut, jadi saya rasa orang tua tidak perlu khawatir anak-anak kekurangan asupan ilmu agama. Selain itu, kejuruan, di bidang kejuruan kami juga tidak main-main, karena dari semua jurusan itu kami melengkapi dengan sarana prasarana yang sangat lengkap, bahkan mungkin berlebih. Jadi anak-anak tidak khawatir untuk melakukan praktikum untuk meningkatkan kompetensi di masing-masing kejuruannya. Jadi kami mencoba untuk menggabungkan hal-hal tadi. Mereka sekolah di SMK Terpadu Al-Islahiyah insya Allah akan kompeten, namun di sisi lain mereka juga bisa memiliki ilmu agama yang mumpuni. Ketika lulus dari SMK Terpadu Al-Islahiyah, insya Allah mereka bisa menempatkan diri di lingkungannya masing-masing. Itu, Pak. Soal biaya bagaimana, Pak? Terjangkau, Pak? Kalau biaya terjangkau sekali. Kami yakin kalau dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain di sekitar, SMK Terpadu Al-Islahiyah termasuk yang sangat terjangkau dan sangat-sangat lunak, bisa dinego. Kami tidak pernah ada yang namanya ketika ada anak kesulitan untuk membayar biaya kemudian tidak bisa melanjutkan sekolah, tidak bisa mengikuti ujian ini dan itu. Selama itu diinformasikan kepada sekolah, kami berusaha untuk membantu semaksimal mungkin. Berarti ini kalau misalnya saya jadi orang tua ini, ada pertanyaan begini, anak saya itu nggak pernah ngaji, Pak Nas, tapi saya kok tertarik dengan konsep SMK Al-Islahiyah, sekolah sak ngaji ini bisa diterima apa enggak? Soalnya huruf
Alibata saja kayaknya masih susah itu. Ya. Kan ada tuh ya, kan Ya. ada. Gak tahu gimana ceritanya lahir terus kemudian sampai ini belum bisa. Ya. Itu gimana Pak Nas? Ya itu malah menjadi garapan kita Pak. Kan malah salah kalau ada anak butuh diajarkan kemudian kita tolak. Jadi ya memang masuk di SMK Terpadu Al Islahiyah ya agar bisa ngaji. Jadi jangan khawatir kalau belum mengenal baca tulis Arab kemudian sekolah di SMK Terpadu Al Islahiyah nanti akan ditolak. Tidak, kami juga ada program akselerasi percepatan bagi anak-anak yang belum mengenal ngaji. Ya, jadi sebelum masuk di kelas biasanya akan kami sendirikan karena ada tes awal untuk ngaji. Jadi nanti akan ketahuan mana yang sudah punya background mengaji, mana yang belum, sehingga mereka akan disatukan dalam satu kelas khusus selama beberapa bulan, kemudian setelah itu baru dikembalikan ke kelasnya. Harapannya bisa bersama dengan kawan-kawan yang lain yang sudah bisa mengaji seperti itu. Kalau yang tauhid, akhlak, nah fikih itu mungkin kan hampir semua masyarakat, khususnya kalau memang Muslim pasti nyantol gitu kan. Tapi kalau kemudian belajar Al-Quran, nahwu, shorof itu kan harus betul-betul menguasai huruf per huruf gitu kan. Nah tapi kalau kecilnya sudah belajar itu mungkin mudah. Kalau nggak pernah ini yang berarti ada jaminan Pak ya? Ya ada. Jadi memang seperti tadi kami bilang ada apa namanya filterisasi di awal ya. Anak-anak khusus untuk ngaji ini biar ada informasi mana yang butuh diberikan bimbingan khusus, mana yang sudah bisa dimasukkan di kelas umum bersama dengan teman-temannya. Itu. Ya, menarik. Jadi para orang tua ini nggak perlu khawatir ini. Nah, ini ada lembaga di SMK Al Islahiyah. Lokasinya persisnya di jalan apa Pak? Di Jalan Keramat nomor 81, Kelurahan Pagentan, Kecamatan Singosari. Paling gampang di sebelah utara lapangan Tumapel, Singosari. Jadi sudah kelihatan jalur candi itu berarti. Iya, jalur candi. Bisa dicek di Google Map juga. Bisa. Sekalian main ke Candi Singosari. Di sana sekarang sudah banyak kafe-kafe kian, Pak. Dekat candi, Pak. Bisa mampir. Ini menarik ini. Jadi ini ada pilihan salah satu sekolah di wilayah Kabupaten Malang Utara. Ya, ini kan juga selaras dengan apa yang pernah digaungkan Pak Bupati Sanusi beberapa waktu lalu. Kabupaten Malang juga menerapkan atau melantik program sekolah sak ngaji ini ya. Meskipun SMK ini bukan di bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten, tetapi secara kewilayahan tetap di bawah naungan Bapak Bupati Haji Muhammad Sanusi. Ya. Oke, Pak Nas, saya pikir ini sudah lengkap ya kan. Mungkin bisa untuk melengkapi prestasi-prestasi alumninya yang sudah tadi itu dengan perfilman mungkin tata busana, komputer jaringan atau manajemen perkantoran ini, testimoni mereka setelah bersekolah di SMK Al Islahiyah bagaimana? Di tahun 2023 ini dari tracer study yang kami lakukan ada sekitar 45% yang sudah bekerja, kemudian ada sekitar 15% yang melanjutkan kuliah, kemudian ada sisanya ada yang berwirausaha dan melakukan hal-hal yang lain. Insya Allah dari sini kami selalu menggali informasi dari para lulusan apa yang mereka lakukan saat ini. Kalaupun ada yang mungkin saat ini belum bekerja, kami berusaha untuk membantu mencarikan pekerjaan, dan di sekolah juga mengadakan rekrutmen, rekrutmen dari industri-industri. Kemudian beberapa juga menjadi mahasiswa yang berprestasi di kampusnya masing-masing, karena di tahun ini alhamdulillah juga ada sekitar 7 atau 8 anak yang diterima melalui SBMPTN. Itu mungkin yang bisa menjadi gambaran bagaimana kalau lulus dari SMK Terpadu Al Islahiyah. Oke, sebelum kita closing, saya pengen Pak Nas bercerita, ada pengalaman orang tuanya kah atau siswanya sendiri yang atau apa mitra kerja atau mitra bisnis itu kalau di apa dengan kerjasama dengan dunia industri itu yang sempat testimoni dan itu berkesan juga bagi Pak Nas.
Misalnya kayak gini tuh, oh saya anak saya itu sekarang ngaji terus dan lain sebagainya, gitu, kayak gitu Pak. Biar juga merangsang ke masyarakatnya yang paling berkesan bagi Pak Anas. Yang paling berkesan dan memang biasanya disampaikan oleh industri adalah terkait dengan masalah akhlak. Akhlak. Jadi biasanya terkait dengan karakter ini ketika dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain memang mendapatkan nilai plus dari industri yang mungkin saat ini menjadi rekanan, baik itu di praktek kerja industri maupun anak-anak yang sudah bekerja. Terakhir juga dari tadi di Kusamton Mas Duki yang beberapa waktu lalu menjadi pengisi ketika wisuda. Anak-anak kami kan juga ada yang melakukan praktek kerja industri di Kemenak Malang. Itu biasanya juga mendapatkan nilai plus ketika dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain, khususnya di masalah karakter ya. Itu yang selama ini mungkin hampir sama. Mereka biasanya datang ke sekolah menanyakan apakah ada alumni yang bisa bekerja di tempat kami, karena biasanya keunggulannya adalah di masalah akhlak dan karakter. Itu closing Pak, sebelum kita tutup, pesan khusus untuk masyarakat atau orang tua atau secara umum, bagaimana sekolah saat ngaji ini di SMK Al Islahiyah? Ya, jadi kepada seluruh orang tua, SMK Terpadu Al Islahiyah menyediakan layanan pendidikan yang terpadu, baik itu kurikulum nasional maupun kurikulum pesantren. Jadi tidak usah khawatir, anak-anak tidak akan ketinggalan yang namanya masalah teknologi, kompetensi, namun anak-anak juga akan dibekali dengan kemampuan-kemampuan ilmu agama yang mumpuni. Jadi tidak hanya baca tulis Al-Quran, namun pada pelajaran-pelajaran yang akan melengkapi mereka di berbagai keilmuan agama Islam. Oke, Pak Anas, viewers, penonton Malang Posko Media, kita sudah berbincang panjang lebar bersama Pak Nasrullah, Kepala SMK Al Islahiyah. Bagi para orang tua dan masyarakat yang berminat untuk menyekolahkan, ini ada sekolah yang menawarkan konsep luar biasa. Tidak hanya kurikulum nasional, yang itu lebih cenderung ke umum, tapi juga dilengkapi dengan ngaji. Ini dunia dan akhirat dapat ini. Sekolah sak ngaji ini bersama SMK Al Islahiyah. Viewers, kita ketemu di edisi Media Club Malang Posko Media edisi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.